Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Putra Nugraha, nomor absen 15 dari kelompok 2, yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana kita memasukkan data berupa data data dari pemasok, pelanggan, data barang, aset tetap, dan juga daftar akun-akun yang nantinya kita input ke dalam Accurate. Baik, untuk langkah pertama kita perlu menyiapkan atau mengedit database kita terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang UAS. Tunggu sebentar. Lalu di sini kita pilih kategori usaha yang kita pakai. Karena di sini kami menggunakan Digimap, yaitu merupakan perusahaan retail eh, khusus untuk HP merek Apple. Jadi kita isi kategori usahanya yaitu retail. Untuk tanggal mulai datanya, kita isikan 1 Januari 2025. Lalu menggunakan mata uang dasarnya hanya rupiah ya. Kalau semisal perusahaan kalian memiliki dua mata uang, kalian bisa tambahkan di sini dengan tombol kaca pembesar ini. Oh, bisa ya ternyata. Nanti ada nanti pengaturan mengenai penambahan mata uang atau multi mata uang. Nah, di sini kita menggunakan metode biaya persediaannya yaitu Vivo. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada eh, muncul menu Accurate. Silakan pilih menu Accurate yang sesuai dengan bisnis Anda. Jadi kita di sini menggunakan Accurate Online. Langsung aja kita skip. Nah, di sini kita memiliki tadi 5 data tadi yang akan kita input sendiri. Jadi kini kita apa ya? Kita un- uncentang saja karena kita memiliki data yang akan kita input ke dalam Accurate. Nah, kita akan selesai. Tunggu bentar ya, guys. Mungkin nanti kita akan skip ketika kita telah masuk ke dalam database-nya. Nah, di sini telah masuk ke dalam database kita. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menginput data yaitu pertama kita untuk lebih cara mudahnya kita pergi ke persiapan data perusahaan ini. Untuk awal-awal pasti muncul ya. Jadi langsung saja kita pencet bagian yang barang dulu, kita import data barang kita dulu, pencet import, lalu kita pilih bagian file. Nah, di sini kita cari tadi di mana terletak data-data yang telah kita siapkan tadi. Nah, di sini ya, data barang. Nah, kita unggah. Lanjutkan. Nah, di sini muncul ya. Kita import. Kita tunggu prosesnya. Di sini nampaknya terjadi error ya, karena di sini menunjukkan bahwa 12 data gagal diproses. Nah, setelah itu kita unduh dulu apa data yang gagal tadi. Kita cek di sini, kita buka dulu filenya. Nah, di sini tuh kelihatan kalau semisal yang error itu terletak di bagian gudangnya, jenis gudangnya. Karena di sini ditulis bahwa gudang store tidak ditemukan atau sudah dihapus, dan gudang belakang tidak ditemukan atau sudah dihapus. Nah, dan yang lain juga seperti itu. Jadi, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita cek pada bagian persediaan, kita cek jenis gudang kita itu apa aja gitu. Nah, ternyata di sini masih bagian utama aja. Jadi kita coba yang utama ini kita biarin aja. Kita input aja data baru, kita tambah dengan nama gudang di sini. Karena di sebentar, di bagian data kita itu memiliki dua gudang, yaitu sebentar. Nah, yaitu gudang store dan gudang belakang. Jadi kita input di sini gudang store. Oke, kita setelah itu kita simpan. Lalu juga kita input juga data gudang belakang. Oke, setelah kita input tadi kita cek dulu apakah udah masuk. Nah, udah masuk ya, store sama belakang. Lalu kita lihat di bagian ini kita ulangi proses yang sama. Sebentar, salah. Kita bagian persediaan, bentar, persiapan ini. Kita import data. Kita pilih file tadi, data barang. Kita open, kita unggah, kita pilih lanjutkan. Nah, sebelum kita
mengeklik lanjutkan, kita perlu men-checklist lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Karena kita tadi sebelumnya sudah menginput datanya. Jadi kita checklist lakukan update data jika ada data yang sama. Kita klik lanjutkan. Kita coba apakah sudah berhasil. Nah, di sini tertulis 12 data berhasil diproses atau berhasil diinput. Kita cek aja di bagian persediaan barang dan jasa. Nah, di sini sudah masuk ya datanya. Tuh, oke. Lalu kita lanjut ke bagian kita tutup dulu. Nah, barang dan jasa ini sudah diupdate seharusnya. Seharusnya dia terhilang itu di checklist. Nah, udah ya, di checklist sudah selesai. Lanjut ke pelanggan. Sama ya prosesnya. Kita pilih filenya, pelanggan, kita open, unggah, kita lanjutkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini muncul satu data gagal diproses. Jadi kita perlu mengunduh bagian mana sih yang error gitu. Kita cek di sini. Oke, di sini tertulis bahwa kalau semisal sudah ada data lain dengan ID pelanggan C004. Tadi sepertinya ada error ketika kita menginput data pelanggan dan isi dari data errornya yaitu sudah ada data lain dengan ID pelanggan C004. Nah, di file data kita, daftar pelanggan ini, nah memang ada dua faktur dengan satu nama yang sama, yaitu Mobile Zone Indonesia dengan ID pelanggan C004. Jadi di Accurate itu mendetek bahwa kita menginputnya dua, dua nama pelanggan yang sama. Padahal kita itu memiliki dua faktur dengan orang yang sama. Jadi untuk mengatasi error ini, kita perlu mengupdate data yang telah kita masukkan tadi. Jadi setelah kita memasukkan data pelanggan yang pertama, kita masukkan lagi, kita open, unggah, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita perlu melakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika ada data yang sama pada database. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini muncul update baru. Nah, tadi satu data berhasil diproses, berarti data yang tadi belum masuk, satu data yang belum masuk tadi, yang untuk faktur yang 520 juta ini yang belum masuk, berarti berhasil diupdate seperti itu. Coba kita cek di bagian faktur penjualan. Coba cek di pelanggan dulu. Nah, di sini telah masuk ya. Untuk Mobile Legends Indonesia, dengan total saldonya 600 juta, telah masuk 520 jutanya tadi. Kita cek di bagian faktur penjualan. Oke. Nah, di sini telah masuk 520 juta. Jadi berhasil ya. Oke, selanjutnya kita ke tahap import untuk pemasok. Ini di filenya untuk daftar data pemasok, open, kita unggah. Kita lanjutkan. Oke, memang cuma dua, Apple Inc. dan pemasok umum. Kita lanjutkan, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dua data berhasil diproses atau berhasil disimpan. Nah, untuk input data pemasok tidak ada masalah. Kita tutup. Kita cek di bagian untuk eh, input, tes, dan bank. Oh, sebentar. Kita pergi ke untuk input akun perkiraan, kita pergi ke akun perkiraan. Nah, di sini kita download, import data Excel, daftar akun, kita input, kita unggah, kita lanjutkan, lanjutkan. Kita lihat prosesnya, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini terjadi kegagalan, 26 data gagal diproses, kita cek apa yang gagal.
Oke, terus sepertinya kita harus melakukan update kembali ya. Kita coba, seperti itu dulu. Kita coba melakukan impor data dari Excel, tapi kita lakukan update. Nah, kita lakukan update, kita lanjutkan. Nah, 66 data berhasil diproses. Di sini ada muncul satu data gagal diproses kembali. Kita cek apa yang gagal di sini. Oh, ini sepertinya terjadi error di bagian eh, di bagian data data daftar akun kami. Nampaknya di sini ada satu atau ya satu satu sel yang terdapat rumus yang belum dihapus. Jadi memang accurate itu sangat detail ya untuk proses penginputan ini. Jadi kita cek aja dulu di data di data daftar akun. Kita cek. Nah, di sini tadi tuh kalau nggak salah letaknya di sekitaran sini di bawah sini. Oke, cek nggak ada, nggak ada. Nah, ini ya. Ternyata di sini ada rumus. Nah, accurate itu ngedetek bahwa di sini ada nol kosong, jadi kita hapus saja harusnya. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita coba input ulang dengan jangan lupa untuk men-save, em, bukan men-save, maaf, jangan lupa untuk mengupdate datanya. Jadi, dicoba kembali daftar akun, atau enggak, kita lanjutkan, lakukan update, kita lanjutkan, kita cek, tunggu prosesnya. Nah, 66 data berhasil diproses, jadi sudah masuk semua. Kita lihat sini nominalnya. Oke, masuk semua. Oke, selanjutnya kita untuk menginput, langsung selesai, kita juga harus menginput masa tetap. Nah, kita lihat di sini, masa tetapnya masih kosong ya. Kita import data, data dari Excel, kita cek, saya tetap. Nah, tahun, atau enggak. Nah, di sini muncul ya. Kita coba lanjutkan. Tunggu prosesnya. Nah, di sini ada satu data yang di proses, kita cek lagi. Untuk di sini, oke. Nah, di sini muncul bahwa tulisan kategori aset kendaraan tidak ditemukan. Jadi kita cek di bagian aset tetap, kategori aset, kita cek dulu sini apakah ada aset namanya kendaraan. Nah, di sini tidak ada aset yang namanya kendaraan. Jadi kita perlu menginput nama aset yaitu kendaraan. Dan jangan lupa kita save. Cek, kalau udah masuk sudah. Oke, dan paskan. Kita coba ulang kembali. Kita input dari Excel, tapi di filenya aset tetap, open, dan kita unggah, kita lanjutkan, lalu lanjutkan. Nah, jika sebentar. Nah, di sini satu data berhasil diproses. Jadi tadi seharusnya sudah masuk untuk yang kendaraan ya. Nah, cek tadi yang gagal apa? Nah, karena tadi ini berhasil diinput ya. Jadi errornya sudah ada data lain dengan kode aset tetap 001. Gagal karena tadi sudah diinput. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba kalau untuk memastikan kita cek aja untuk aset tetap yang telah masuk. Nah, di sini tadi aset tetap berupa kendaraan mobil box telah masuk 19 juta dan yang lainnya masih sama ya, sudah masuk semua. Jadi jika kalian mengalami eh, kegagalan dalam proses input seperti saya tadi, mungkin kalian bisa melakukan update ketika melakukan input kembali seperti itu. Oke, untuk proses pembuatan database dan proses input data cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.